Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus Maksum Lirboyo, saudaraku, ada yang menghina, melecehkan, merendahkan. Ini orang sekali ngomong gak dipikir. Tetapi lihatlah reaksinya terhadap para alumni Lirboyo Kediri. Ucapanmu harimaumu, saudaraku. Dan ini adalah bukti penghinaan dia terhadap Gus Maksum Lirboyo. Menurut Anda sekalian, siapakah yang disebut sebagai Gus Maksum itu? Jika tak layak disebut sebagai pengusaha, maka dia bisa disebut sebagai bisnismen. Berbagai usaha bisnis dijalaninya. Bisnis yang utama adalah menjadi penipu. Pura-pura menjadi ustadz, pura-pura menjadi kiai, lantas menipu orang sepagar Nusa dengan mengaku sebagai pendiri dan ketua Pagar Nusa. Beliau Gus Maksum juga membuka praktek perdukunan di beberapa tempat. Pusatnya adalah sesuatu yang dikatakan sebagai pesantren Lirboyo. Itu sebenarnya komunitas dukun santet. Beliau juga mendirikan perguruan silat palsu yang bernama Gasmi. Itu sebenarnya adalah perguruan santet. Selain menjalani usaha-usaha bisnis tersebut, beliau juga masih menjalani usaha sebagai germo mucikari. Benar-benar seorang bisnismen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan para kiai, para gus, saya Fajar Abdul Basir di Masal, Bantul, Yogyakarta. Saat ini sedang OTW menuju ke Serandakan untuk melacak keberadaan pembuat video yang telah menghina Gus Maksum dan para Masyaikh Lirboyo dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Kita akan melacak keberadaan orangnya, apakah benar itu orang Serandakan dan orang mana. Kemudian kita mencari informasi kalau memang benar-benar orang Serandaan. Kemudian kita akan datangi ke rumahnya untuk kemudian kita ajak ngopi bersama-sama. Ada sebuah desakan dari satu akun yang meminta agar channel ini menjelaskan lebih lanjut perihal kisah Gus Nabil yang memburu Gus Maksum. Setelah dicermati lebih lanjut, ternyata akun tersebut terdiri dari beberapa demit, yaitu pasukan demit perewangan dari Gus Maksum. Namun saya menyambut baik permintaan itu, meskipun mereka demit, mereka memandang hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka inilah pernyataan saya, Sri Narendro Kolosebo. Adalah benar bahwa di tahun 92 Gus Nabil sudah mengidentifikasi kejahatan dari Gus Maksum. Lah kenapa Gus Maksum harus ditangkap dan dihentikan kejahatannya? Lebih lanjut, saya bersaksi bahwa yang namanya Gus Maksum itu bukan pendiri Pagar Nusa dan ketua palsu. Pelaku pencemaran nama baik PP Lirboyo, Pagar Nusa, dan almarhum Kiai Haji Maksum Jawari meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Masyaikh Lirboyo Kediri, keluarga besar Pagar Nusa, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan tentang Pagar Nusa. Saya yang sering itu kan Gus Dur itu. Saya ingat dari Pagar Nusa kan sih keluarga besar. Nah, tapi lo sampai dari Pagar Nusa. Tahun 8 nanti di Bantul sini. Ini Bantul. Iya. Oh. Nah, kalau ada ketemu Gus Dur juga di sini. Saya bilang apa? Ketemu dekatnya sama Gus Dur. Gitu. Jadi standar bukan Gus Nabil. Aku udah. Nah, itu kan makanya saya tadi nyuruh ada dihadirkan biar tulisannya jelas kan gitu. Oh no. Iya. Kan ini ada saksinya juga kan, seharusnya kan gitu. Ada saksinya Gus Nabil, Pak Janaswari juga hadir. Itu semua yang bersaksi kan gitu. Harus bisa seperti itu, kalau enggak ya tidak teman. Bukti sejarah ketika Pagar Nusa berdirikan di
apa niku dilahirkan di Bantul niku napa? Niku makanya ini kan yang saya niku mau saya janji ajeng menghadirkan. Oh ndak. Sampean kan itu harus ada saksi itu juga. Sampean kan kudune duwe bukti sejarah, maka bisa didirikan di Bantul. Mulai proses apa, siapa saja yang hadir. Kalau saja gitu tadi kan yang ada itu selain saya kan bisa menjelaskan ada Gus Nabil dan juga yang namanya Pak Yana Aswari. Itu saya tadi udah minta itu, kalau enggak ini enggak ada ketemu. Aku wakili Gus Nabil. Gus Nabil lagi neng Jakarta. Enggak bisa seperti itu. Terus ada Gus Nabil dan Pak Yana Aswari. Itu baru bisa diselesaikan. Terus kapasitas sampean di Pak Ganusa itu sebagai apa? Pendiri. Pendirinya. Iya. Bukti sejarah sebagai pendiri ini pun apa? Nah, kalau makanya itu kan harus Kita bicara organisasi loh. iya, itu kan harus ada Pak Zainal sama yang namanya. Lu nggak harus, Pak Ya, Ganusa itu Gano. Yang tahu soal itu kan dua orang yang tidak. Nggak bisa. Seperti Ya begitulah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda lihat, dia itu berbicara yang tidak sesuai fakta. Siapa sih seorang santri dimanapun Anda berada yang tidak sakit hatinya, yang tidak mendidih darahnya ketika salah satu daripada guru kita semuanya dihinakan, direndahkan, disebarkan berita-berita hoax, berita-berita huat yang mengatasnamakan katanya Gus Masem adalah dukun santet dan begini begono-begono yang seperti Anda dengarkan tadi. Dan itu sebagian kecil reaksi, sebagian besar reaksi daripada santri Lirboyo Kediri Jawa Timur. Ingatlah saudaraku, apa yang kau bicarakan, apa yang kau utarakan itu adalah benih daripada Anda sendiri. Ketika Anda menanam suatu kebenihan, menanam benih bagus, maka nantinya akan bagus pula. Begitu juga ketika Anda menanam suatu kebencian, Anda lihat sendiri reaksinya. Itu enak bro, itu enak saudaraku, ya. Anda dilaporkan, ditanya lebih bagus, ditanya baik-baik, dimediasi dengan baik. Kalau seandainya hukum rimba ini berjalan, seandainya saja, bayangkan saja saudaraku, murid Gus Masem tersebar di seluruh Indonesia, berapa juta banyak. Itu ketika Anda, wajah Anda yang sudah diketahui oleh santri. Seandainya aja ini, Anda jalan-jalan di tengah jalan, ketemu santrinya Gus Masem, oh, ini yang menghina guru saya ini. Bagaimana ketika nantinya Anda, seandainya aja ini, Anda ditantang duel pencador, kau hina Gasmi dengan begitu dahsyatnya. Itu kalau seandainya Anda pencador dengan Gasmi, 2 langkah aja geblak sampean, asli. Hanya 2 langkah aja, 2-3 langkah geledak sampean. Maka yang penting apapun yang Anda bicarakan tadi, semoga kedepannya tidak terulang kembali. Dan ini adalah reaksinya. Oke, semoga ini tidak akan terulang kembali. Kita bahkan semua santri-santri Lirboyo akan merasa mendidih darahnya ketika salah satu di antara masyayikh kita dihina, direndahkan. Pasti akan ada sesuatu yang besar. Akan ada sesuatu reaksi yang lebih besar ketika Anda tidak segera minta maaf. Dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab dengan lunas. Yuk, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.